Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Manusia adalah makhluk sosial, zon politikun, madaniyatun bitab'i dalam istilah bahasa Arabnya. Sehingga manusia tidak bisa melepaskan diri dari hidup bermasyarakat dengan segala konsekuensinya. Orang yang menghindar dan menarik diri dari bergaul di tengah masyarakat, ia mengabaikan kebutuhan fitrahnya. Islam juga mengajarkan umatnya untuk hidup membaur di tengah masyarakat dan sabar menghadapi berbagai konsekuensi yang harus ditanggungnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dengan orang lain dan sabar atas gangguan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak berbaur dengan masyarakat dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ada sebuah hadis yang menggambarkan kehidupan bermasyarakat dengan sebuah kapal dan penumpang yang ada di dalamnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang teguh menjalankan ajaran Allah dan orang-orang yang melanggarnya seumpama kaum yang melakukan undian dalam sebuah kapal. Sebagian mendapat jatah di atas dan sebagian lagi mendapat jatah di bawah. Penumpang yang berada di bawah, jika mereka hendak mengambil air, mereka harus melewati penumpang yang ada di atas. Lalu mereka berkata, seandainya kita melobangi saja kapal ini, maka kita dapat mengambil air tanpa harus melewati orang yang ada di atas. Jika perbuatan ini dibiarkan, maka semua penumpang akan tenggelam. Namun jika penumpang yang lain mencegah perbuatan ini, maka semuanya akan selamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini baik tersurat maupun tersirat memberikan pelajaran yang sangat berarti kepada kita sebagai bekal untuk memahami posisi dan apa yang seharusnya kita sikapi terhadap persoalan kemasyarakatan. Di antara pelajaran tersebut, yang pertama, hidup ini bagaikan mengarungi samudera bersama-sama dalam perahu besar. Maka setiap kita memiliki andil dalam menjaga keselamatan bersama. Kebebasan individu hendaknya terbingkai dalam kemaslahatan umum. Karena itu, dalam Islam, kualitas pribadi seseorang sering dikaitkan dengan kualitas sosialnya. Misalnya dalam sebuah hadis yang cukup terkenal, Rasulullah SAW mengaitkan iman dengan ucapan yang baik atau dengan memuliakan tamu dan dengan memuliakan tetangga. Yang kedua, kebaikan dan keburukan selalu ada di tengah masyarakat. Selama masyarakat itu terdiri dari manusia, maka kedua hal tersebut merupakan sunatullah dalam kehidupan ini, kapan saja dan di mana saja, bahkan pada masa generasi terbaik sekalipun. Namun penyikapan kita terhadap keduanya harus berbeda, karena kebaikan adalah perkara yang disukai oleh Allah dan tidak dengan keburukan. Pelajaran yang ketiga, pentingnya membangun komunikasi yang sehat. Para penumpang yang berada di geladak kapal tentu tidak harus mengambil keputusan seperti itu.
kalau mereka mampu mengkomunikasikannya dengan penumpang yang berada di atas. Begitu pula halnya jika penumpang yang di atas tanggap dan komunikatif dengan kebutuhan dan keinginan penumpang yang ada di bawah. Banyak sekali permasalahan yang muncul di masyarakat akibat tersumbatnya komunikasi. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk banyak berkomunikasi. Justru inilah yang menjadi salah satu hikmah mengapa kita diciptakan berbeda suku bangsa, yaitu lita'arafu, untuk saling mengenal, saling berkomunikasi. Dari sini pula kita dapat memahami betapa Islam sangat menganjurkan kita untuk mengucapkan salam, bersilaturahim, bahkan memutus silaturahim merupakan wujud dari meniadakan komunikasi. Maka hendaknya kita suka mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan, perasaan, keyakinan dan sikap-sikap kita. Sebaliknya, kita juga harus dapat menyerap keinginan, perasaan dan keyakinan serta sikap-sikap pihak lain. Dari sanalah diharapkan adanya kesepahaman dan langkah-langkah bersama dalam menyikapi beberapa persoalan di tengah masyarakat. Dalam Al-Quran dan sirah para Rasul kita banyak mendapatkan bagaimana komunikasi tersebut dibangun sehingga lahir kesepahaman. Kita dapat membaca bagaimana komunikasi antara para nabi dengan umatnya ketika mereka mendakwakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana ada dialog antara Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail, juga antara Rasulullah dengan para sahabatnya, bahkan juga terhadap orang kafir yang memusuhinya. Pelajaran yang keempat, pelanggaran kecil dapat memicu bencana besar. Segala sesuatu biasanya bermula dari perkara kecil atau yang kita anggap kecil, termasuk dalam masalah pelanggaran. Pelanggaran kecil jika kita biarkan terus-menerus maka akan membesar. Hal ini oleh Rasulullah SAW diumpamakan orang yang mengumpulkan kayu bakar sebatang demi sebatang hingga akhirnya menjadi tumpukan api. Karena itu beliau berpesan, iyyakum wa muhaqqaratid dzunub. Hendaklah kalian menghindari dosa-dosa yang sepele. Hadis riwayat Ahmad. Pelajaran yang kelima, solusi instan tidak akan menyelesaikan masalah. Para penumpang kapal yang di bawah berpikir sederhana. Jika mereka melobangi kapal, maka problem kekurangan air akan segera teratasi. Di sini sangat tampak betapa mencari solusi instan bagi sebuah problem tidak akan menyelesaikan masalah. Perhatikanlah dampak buruk dari perilaku orang yang ingin sehat, ingin pintar, ingin kaya, ingin populer, ingin meraih jabatan, namun ditempuhnya dengan cara yang instan. Kalau dampaknya sebatas individu mungkin masih ringan, tapi jika dampaknya berpengaruh pada kehidupan masyarakat, maka problemnya kian terasa berat. Islam telah mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam solusi instan dengan memerintahkan bersabar, mengikuti tahapan-tahapan, serta meyakini bahwa akhir itu lebih baik dari permulaan. Lalu pelajaran yang keenam, pentingnya menjadi unsur perbaikan di tengah masyarakat. Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadis di atas, apabila tindakan penumpang di bawah yang ingin melobangi kapal tidak dicegah, maka bencana akan menimpa semua penumpang. Sedangkan jika dicegah, maka semuanya akan selamat. Siapapun kita, semuanya dituntut untuk memiliki andil dalam menjaga kehidupan bermasyarakat yang kondusif bagi nilai-nilai kebaikan. Salah satunya adalah dengan berperan menebar kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika kita belum merasa mampu untuk mencegah kemungkaran dalam ruang lingkup yang lebih besar, maka cegahlah dalam ruang lingkup yang kita mampu. Di keluarga misalnya, tentu dengan adab-adab yang berlaku. Atau paling tidak, kita harus mempertegas sikap bahwa kita berada pada pihak kebenaran. Sebab hal itu besar peranannya dalam menambah bobot kebenaran untuk menghadapi kebatilan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang tidak hanya saleh,
atau baik, tetapi juga muslih, berperan dalam menghadirkan kebaikan bersama. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.